Halo guys, kali ini channel Movie Indo akan membahas film horor yang berjudul Perempuan Tanah Jahanam. Film ini dirilis pada tahun 2019, di mana menceritakan tentang dua orang perempuan yang ingin mencari warisan peninggalan kedua orang tuanya di desa untuk memperbaiki hidup. Namun tidak semudah yang dibayangkan. Setibanya di desa, dua perempuan itu mengalami banyak masalah yang sangat mengerikan. Tidak usah berlama-lama lagi, siapkan posisi dengan nyaman, selamat menonton, dan bekicot. Di awal film, kita dikenalkan dengan perempuan yang bernama Maya yang berprofesi sebagai penjaga pintu tol. Saat sedang berjaga pintu tol, Maya bercerita dengan temannya yang bernama Dini. Maya bercerita ada orang aneh yang sering bolak-balik setiap Maya berjaga tol dan selalu memandanginya. Tak lama membicarakannya, Maya melihat orang aneh itu datang lagi dan terus memandanginya, lalu mobil aneh itu pergi meninggalkan Maya. Namun ternyata orang aneh itu belum pergi meninggalkannya. Dia berjalan mendekati Maya. Maya pun panik dan meminta bantuan temannya untuk memanggil petugas. Saat Maya mengunci jendela dan pintu, orang aneh itu mengetuk jendela lalu bertanya, "Apakah namanya Rahayu, anak Kidono Wongso dari Harjosari?" Mbak Rahayu bukan? Bukan, nama saya Maya, itu kan ada tulisannya. Maya pun menegaskan bahwa dia bukan Rahayu, dan orang aneh itu kembali ke mobil untuk membawa senjata. Orang aneh itu menyerang Maya sehingga Maya sangat ketakutan, dan Maya pun melarikan diri hingga Maya terjatuh. Dan orang aneh itu pun membelek bekas luka yang berada di paha Maya. Orang aneh itu berniat membunuh Maya, untung saja segera datang polisi. Terlihat Maya akan dibunuh, polisi langsung menembak orang aneh itu dan orang aneh itu mati seketika. Dan film pun baru dimulai. Berpindah ke scene selanjutnya, beberapa waktu setelah kejadian, nampaknya Maya dan Dini telah beralih profesi. Sekarang mereka berjualan baju, namun sayangnya bisnis jualan mereka tidak sesuai harapan dan tabungan mereka pun telah habis. Berpindah tempat ke toilet pasar. Sambil udud, Maya memberikan foto masa kecilnya kepada Dini. Maya menemukan foto itu dari bibinya. Dalam foto itu bertuliskan Kidono Wongso, Nyai Sinta Rahayu 5 tahun. Nampaknya benar Maya adalah Rahayu yang disebutkan orang aneh itu yang ingin membunuhnya di tol. Dan Maya pun berniat untuk pergi ke desa Harjosari untuk mencari rumah besar peninggalan kedua orang tuanya agar kehidupan mereka berubah. Saat ingin mengompol, Maya melihat darah menetes dari paha bekas luka yang disayat saat kejadian itu. Maya pun menemukan kertas bertuliskan Jawa kuno dan langsung memotretnya. Tak lama dari itu, langit pun poek menunjukkan waktu sudah malam. Maya berangkat menuju desa Harjosari bersama Dini menggunakan bis. Saat perjalanan, Maya bertemu dan berbincang dengan pria dosen yang mengajar sastra bahasa. Mengetahui pria itu seorang dosen sastra, tak banyak cincong, Maya langsung menanyakan bahasa Jawa kuno yang didapat dari pahanya. Dosen itu pun berkata, kertas tulisan Jawa kuno itu ialah jimat agar orang yang memegangnya tidak bisa diganggu oleh arwah. Ini mantra-mantra agar yang memegang ini tidak bisa diganggu oleh arwah. Saat perjalanan pun, Maya beberapa kali melihat 3 anak kecil berjejer di jalan. Tapi Dini tidak mempercayainya, karena tidak mungkin anak kecil masih keluar jam 1 malam, kata Dini. Hari berganti. Sesampainya di terminal, Maya menanyakan alamat Harjosari ke tukang delman. Namun tukang delman tersebut tidak mengetahuinya. Tak pantang menyerah karena ingin mendapatkan warisan kedua orang tuanya, Maya menanyakan kembali alamat Harjosari ke tukang delman lainnya. Dan akhirnya, tukang delman yang satu ini mengetahui alamat Harjosari berada di mana. Setelah bernegosiasi harga, si tukang delman pun bersedia mengantarkan mereka ke desa Harjosari. Dalam perjalanan menuju desa Harjosari, mereka mengaku mahasiswa yang sedang menulis tugas akhir tentang desa terpencil. Mereka pun ingin diturunkan di tempat kepala desa Harjosari yang bernama Ki Saptadi. Dalam perjalanan menuju rumah Ki Saptadi, mereka melihat rumah besar yang sama di foto Rahayu kecil. Mereka meyakini itu adalah rumah peninggalan Kidono Wongso, ayah dari Maya alias Rahayu. Setelah sesampainya di rumah kepala desa Ki Saptadi, mereka dihampiri seorang nenek yang bernama Nyi Misni, sekaligus ibu dari Ki Saptadi. Nyi Misni bertanya kepada mereka, mau mencari siapa dan tujuan apa datang kemari. Mereka menjawab sedang mencari Ki Saptadi. Mereka bilang mau menulis buku tentang dalang, dikarenakan Ki Saptadi adalah dalang yang sangat terkenal di Harjosari. Nyi Misni pun menyuruh mereka kembali besok pagi
pagi, dikarenakan Kisap tadi sedang tidak ada di rumah. Akhirnya, mereka harus bermalam di desa Harjosari. Karena tidak ada Oyo di Harjosari, mereka pun balik ke arah rumah peninggalan orang tua Maya. Mereka membuka paksa pintu yang digembok di rumah besar itu dan mereka akan bermalam di sana. Setelah mereka berhasil masuk ke rumah itu, mereka melihat warga desa menggotong jenazah anak kecil yang akan dikuburkan. Tak lama dari itu, mereka pun penasaran ingin mencari kuburan di mana ayah Maya dikuburkan. Setelah menemukan kuburannya, Dini pun merasa aneh karena banyak sekali anak kecil yang dikuburkan dibandingkan kuburan dewasa. Saat mereka keluar dari kuburan, hendak ingin kembali ke rumah beristirahat, mereka melihat 2 orang desa Harjosari yang tak berhenti menatapi mereka sambil membawa senjata tajam. Scene berpindah di mana Maya dan Dini sedang tidur di rumah peninggalan orang tuanya itu. Namun beberapa saat kemudian, Maya mendengar suara gesekan besi di sekitar rumah. Maya mencoba membangunkan Dini, tapi Dini enggan untuk bangun dan malah menyuruh Maya untuk memeriksa suara itu sendiri. Dalam keadaan gelap, Maya dengan lampu tidurnya berjalan menyusuri rumah sambil memperhatikan dari mana suara itu muncul. Tiba-tiba, Maya melihat seseorang di jendela rumah, lalu berusaha untuk melihat keluar siapa orang tersebut. Tapi hasilnya nihil dan Maya tidak menemukan siapapun. Masuk scene selanjutnya, ada seorang ibu yang akan melahirkan dan dipandu oleh paraji setempat, ditemani oleh suaminya dan 2 orang pria. Namun akhirnya calon bayi tidak bisa diselamatkan dan meninggal saat itu juga. Bayi yang meninggal lalu dikuburkan keesokan harinya. Dengan rasa penasaran, Maya dan Dini melihat sekumpulan warga yang mengantarkan bayi itu ke kuburan setempat sambil mengikutinya. Tak lama, Kisap tadi memergoki mereka dan bertanya kenapa mereka ada di kampung ini, apa yang mereka lakukan dan mengapa mereka ke kampung ini. Maya menjawab bahwa dengan dalih mereka adalah mahasiswa yang akan meneliti sesuatu dan tidak di kampung itu saja, namun di kampung yang lainnya juga. Mereka memutuskan untuk pulang kembali. Dini ingin pulang ke rumah lalu mandi, sementara Maya membeli makanan untuk dibawa ke rumah. Maya melihat satu warung dan menghampirinya. Warung tersebut dijaga oleh perempuan bernama Ratih dan mbahnya. Maya bertanya kepada Ratih tentang siapa pemilik rumah besar yang ada di kampung itu. Ratih menjawab bahwa rumah itu adalah rumah peninggalan iblis yang menyimpan sebuah penyakit mengerikan. Berpindah ke Dini yang sedang ada di rumah. Dia dihampiri oleh 2 orang warga setempat dan melarang Maya dan Dini untuk tinggal di tempat ini dengan alasan bahwa rumah besar ini sudah tua dan pemilik terdahulunya ingin menyerahkan rumah ini kepada anaknya. Lalu Dini bertanya, apakah anak pemilik rumah ini bernama Rahayu? 2 orang itu bertanya, kenapa Dini mengetahui anak pemilik rumah tersebut bernama Rahayu? Dini menjawab bahwa dia adalah Rahayu. Mengetahui Dini adalah Rahayu, 2 orang tersebut langsung ingin mengajak Dini cepat-cepat bertemu Kisap tadi, karena Kisap tadi akan menggelar pertunjukan wayang. Bukannya diajak ke rumah Kisap tadi, Dini malah diajak ke dalam hutan. Dini pun gelisah dan ingin kembali ke rumah dengan alasan kalau jalan yang dilalui bukan jalan menuju rumah Kisap tadi. Dini pun berdalih untuk kembali ke rumah. Namun tidak disangka, 2 orang tersebut mengajarnya sampai Dini tersandung dan tidak bisa berlari kembali. Setelah Maya kembali ke rumah, Maya sadar bahwa Dini tidak ada di rumah. Maya mencoba menelpon Dini tapi handphonenya tidak aktif. Kembali ke Dini. Setelah dia sadar, dia berada di tempat ritual dan digantung terbalik. Dan anehnya, di tempat ritual tersebut dihadiri oleh Kisap tadi dan ibunya Nyimisni. Yang lebih mengagetkannya lagi, Nyimisni malah menggorok kepala Dini dan menyuruh Kisap tadi untuk menyelamatkan 2 orang yang sedang melahirkan. Ternyata setelah dibunuh oleh Nyimisni, Dini dikuliti dan kulitnya dijemur untuk dijadikan sebagai bahan baku wayang kulit. Malam hari pun tiba, pertunjukan wayang dimulai dan Maya masih mencari keberadaan Dini. Lalu Maya pulang kembali ke rumah karena tidak menemukan Dini di sana. Setelah sampai di rumah, tiba-tiba Maya dikagetkan oleh seorang anak kecil yang sering menghantuinya dan mengajak Maya untuk melihat orang yang sedang melahirkan. Sesampainya di rumah itu, Maya terkejut saat sedang mengintip bayi yang sudah dilahirkan dibunuh oleh Kisap tadi dengan cara ditenggelamkan ke air. Di saat sedang mengintip, Maya hampir ketahuan. Untungnya, ada Ratih yang segera menolongnya dan mengajak Maya ke rumah. Setibanya di rumah,
Ratih menceritakan sejarah desa Harjosari yang sangat kelam. Bagaimana alasannya di desa Harjosari tersebut tidak ada anak kecil sama sekali. Jadi 20 tahun yang lalu ada laki-laki yang sangat kaya yang menjadi kepala desa di sana. Dan mereka mempunyai banyak sekali pembantu. Salah satu pembantu tersebut adalah Nyimisni, yang mana dia adalah ibu dari Kisap tadi. Laki-laki itu lalu mempunyai anak yang bernama Kidono Wongso. Saat ayahnya meninggal, Kidono Wongso mewarisi seluruh harta ayahnya. Tidak hanya kaya, Kidono Wongso juga sangat pintar dalam membuat wayang dan dalang. Lalu dia menjadi terkenal di desa tetangga karena keahliannya itu. Lalu Ratih menceritakan kepada Maya bahwa ada salah satu perempuan yang bernama Nyai Sinta. Nyai Sinta adalah perempuan paling cantik di desa itu. Akhirnya Kidono Wongso menikah dengan Nyai Sinta. Namun setelah menjalani pernikahan selama 3 tahun, Nyai Sinta tak kunjung mendapatkan keturunan. Setelah 5 tahun pernikahannya dengan Kidono Wongso, akhirnya Nyai Sinta mengandung seorang anak. Anehnya, tidak ada yang tahu apa yang terjadi setelah bayinya lahir. Tidak ada yang pernah lihat bayinya, dan ternyata bayinya lahir tanpa kulit. Tak lama setelah Nyai Sinta melahirkan, 3 anak kecil di desa Harjosari menghilang secara bersamaan. Tidak ada yang berhasil menemukannya. Suatu hari, warga melihat anak Kidono Wongso sehat dan cantik. Namun warga menggunjing kalau Kidono Wongso adalah penyebab dari semua anak yang hilang. Kisap tadi bilang, Kidono Wongso melakukan ilmu hitam hingga Kidono Wongso menjadi gila dan membunuh warga desa serta dirinya sendiri. Ratih bilang, sejak kejadian itu, Rahayu anak Kidono Wongso dibawa keluar kota. Setelah itu, setiap anak di kampung lahir tanpa kulit. Setelah selesai bercerita, Maya kaget melihat foto seorang laki-laki di rumah Ratih. Ternyata laki-laki itu adalah orang yang sama yang ingin membunuh Maya saat menjadi petugas penjaga pintu tol. Tiba-tiba ada warga yang menggedor rumahnya untuk menanyakan Maya. Di sana warga berbincang dengan Ratih bahwa anak kota yang dibunuh dan dikuliti untuk dijadikan wayang kulit kemarin bukan Rahayu. Ia pun kaget mendengar perbincangan itu dan langsung meminta Ratih untuk mengeluarkannya dari desa tersebut. Warga berkeliling desa, menobrak rumah besar untuk menemukan Maya. Maya mencoba untuk melarikan diri dan pada akhirnya Maya bertemu dengan 3 orang anak yang menghantuinya. 3 orang anak tersebut lalu memperlihatkan cerita yang sesungguhnya bahwa ternyata Nyai Sinta, istri dari Kidono Wongso, menyukai Kisap tadi dan mereka berhubungan badan. Apa yang mereka lakukan diketahui oleh Nyimisni. Jadi selama ini janin yang ada di kandungannya Nyai Sinta adalah anak dari Kisap tadi. Nyimisni melakukan ritual gaib dengan rambut Kisap tadi agar Kisap tadi melupakan semua kejadian yang telah dilakukannya terhadap Nyai Sinta. Nyimisni ingin melenyapkan kandungan Nyai Sinta, namun tidak berhasil, dan anak itu terlahir tanpa kulit. Mengetahui bahwa anaknya lahir tanpa kulit, Kidono Wongso melakukan perjanjian dengan iblis dengan cara membunuh 3 anak kecil dan kulit tubuh mereka dijadikan bahan baku wayang untuk kesembuhan anaknya, yaitu Rahayu. Demi menjaga Rahayu dari gangguan roh jahat, Kidono Wongso membuat jimat dan diletakkan di paha kanan Rahayu. Scene selanjutnya memperlihatkan bahwa ternyata anggapan Kidono Wongso yang membunuh orang-orang di belakang layar saat pertunjukan wayang adalah salah. Pembunuh yang sebenarnya adalah Kisap tadi, dan Kisap tadi adalah orang yang sama yang menjadi kepala desa Harjosari sekaligus ayah dari Rahayu yang sebenarnya. Anak kecil itu meminta bantuan kepada Maya untuk menguburkan kulit mereka yang dijadikan oleh Kidono Wongso sebagai wayang kulit. Setelah Maya sadar, dengan bantuan Ratih, Maya segera membongkar kuburan 3 anak kecil yang hilang dibunuh oleh Kidono Wongso dan menguburkan kulit yang dijadikan wayang tersebut secara bersamaan dengan jasadnya. Lalu Maya bertemu dengan Nyimisni dan mengatakan bahwa semuanya adalah salah Nyimisni. Nyimisni pun mengakui perbuatan dia dan dia ingin menghapuskan kesalahan yang dia perbuat dengan cara membunuh Maya. Setelah itu, Nyimisni menyuruh salah satu warga untuk memukul Maya dan membuatnya tidak sadarkan diri. Lalu Maya digantung di tempat yang sama saat ini digantung dan dikuliti. Pada saat kondisi tersebut, Maya menceritakan kepada ayahnya, Kisap tadi, bahwa syarat untuk menghilangkan kutukan di desa tersebut adalah dengan menguburkan kulit ketiga anak yang hilang bersamaan dengan jasadnya, dan Maya telah melakukannya. Maya mengakui kepada Kisap tadi bahwa dia adalah anaknya, bukan anak dari Kidono Wongso.
Apa iki pancen nyata, Bu? Iki kabeh salah ibu. Setelah mengetahui kebenaran ceritanya, Ki Saptadi bunuh diri disusul dengan Nyi Misni yang menggorok lehernya sendiri. Dan film pun berakhir. Film yang sungguh memplot twistkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe ya guys.